Sampai dengan saat ini update penanganan tersangka dengan inisial LL atau AP, ya. AP kemarin sudah kita laksanakan cek rambut, ya, di Puslap 4 BNN di daerah Lido sana. Jadi mengambil sampel rambut, darah tidak perlu. Sesuai dengan petunjuk dari Puslap 4, cukup dengan rambut saja, tetapi memang masih harus menunggu sekitar 3-4 hari untuk hasil, ya, hasil dari lab, untuk bisa mengetahui lagi lebih jelas lagi apa kandungan atau hasil urin. Kemarin kan benzo, ya, kita pengen tahu dari hasil apakah ada kemungkinan ada juga dari amfetamin yang ada. Itu pertama. Terus kedua, sudah berapa lama LL ini atau AP ini menggunakan benzo tersebut, atau kemungkinan juga amfetamin yang ada. Ini masih kita tunggu. Kita masih mengembangkan. Kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa ada satu lagi TSK, inisialnya adalah IF alias FLO, ya. Nanti besok akan kita, karena sementara masih kita dalami dulu, besok akan kita sampaikan dan kami tayangkan juga di sini siapa IF dan FLO itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat teman-teman media yang ada di sini, saya pribadi atas nama Hailuna Putri, atau bisa dibilang Lucinta Luna, saya mau minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia yang ada di sini. Dengan tekanan saya, batin saya seperti ini, saya melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang bisa merugikan diri saya sendiri. Saya cuma mau agar permohonan maaf saya dimaafkan oleh kalian, teman-teman, keluarga saya, teman-teman artis juga. Dan kalau bisa, jangan mengikuti langkah-langkah seperti saya. Tolong jauhi narkoba. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua bapak-bapak polisi Jakarta Barat yang udah melakukan penangkapan kepada saya. Semoga dari sini saya bisa menebus dosa, dan juga saya bisa menyesali apa yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Justru sangat mengapresiasi, ya, Polres Jakarta Barat yang telah melakukan ada operasi, ya, kalau salah operasi pada hari tanggal 11 ya, tanggal 11 Februari pukul 1.30 di apartemen milik pribadinya Lucinta Luna di Bilangan Tamrin Residen. Kita sama mengapresiasi lah. Tidak ada, maksudnya untuk bertentangan dengan pihak kepolisian. Justru kita berterima kasih. Justru dengan ini mungkin nantinya Lucinta Luna sendiri, teman-teman sendiri tahu seperti apa sebenarnya Lucinta Luna itu. Kenapa sampai akhirnya ditangkap oleh pihak Polres Jakarta Barat. Jadi gini, mungkin kita, kalau terkait langkah hukum kita nggak bisa sampaikan secara detail karena itu kan ada materinya, ya. Cuma yang pasti bisa kita sampaikan sekarang ini kan memang teman-teman juga sudah tahu kemarin LL ini dibawa ke Lido, ya, ke BNN di Lido. Itu kan mau diperiksa lagi untuk rambut dan urinnya. Nah, jadi mungkin dari situ adalah nanti memang kita ingin mengupayakan supaya ini Lucinta ini direhab. Nah, tapi keputusannya kan tentu kan itu ada di pihak Polres Jakarta Barat. Kaitannya dengan itu, makanya inilah kita mau sampaikan juga di press con hari ini. Sebenarnya harus dipahami teman-teman semua.
Lucinta Luna itu menggunakan psikotropika bukan untuk senang-senang, tapi memang karena dia itu depresi akibat sering dibully di media sosial. Ini nanti kalau boleh nanti ditunjukkan, ada videonya, kita bisa sampaikan. Nah, gara-gara itulah kemudian Lucinta Luna terpaksa menggunakan psikotropika ini. Psikotropika ya, bukan narkotika. Nah, tentu harapan kami dengan ada dasar gangguan seperti ini karena dia depresi, kami sangat berharap besar ke Polres Jakarta Barat bisa bijak dalam mengambil keputusan terhadap status dari klien kami ini. Mungkin itu, tapi seperti apa prosesnya ini masih dalam proses semuanya. Kami di sini fokus untuk membela, mengawal Lucinta Luna, mendampingi dia, karena nanti masih akan ada rangkaian pemeriksaan yang insentif terhadap Lucinta. Jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Memang dia dalam 6 bulan ini yang sebenarnya kalau teman-teman tahu lihat sosial media sendiri kan ada yang orang-orang yang membuli dia itu yang selalu intens, sangat intens membuli Lucinta. Nah, sebenarnya kenapa baru 6 bulan ini dia lebih kalau dia bilang 6 bulan ini, memang dalam 6 bulan ini dia tidak pernah membalas, dia tidak tersenyum, tapi sebenarnya dia stres banget. Kami akan tayangin nanti seperti apa Lucinta Luna kalau dia tidak pakai obat itu, obat penenang itu. Sampai seperti apa Lucinta Luna itu kondisinya kalau dia tidak mengkonsumsi obat penenang. Lucinta Luna memang berobat. Saya pastikan dia memang berobat ke dokter. Malah sebenarnya sebelum penangkapan ini sebenarnya kita udah mau bawa dia ke psikiater sebenarnya untuk pengobatan lebih lanjut. Tapi dia makanya tahu seperti apa obat itu. Dia itu karena memang dia berobat. Makanya dia tahu masalah obat itu. Jadi memang obat yang dikonsumsi mengandung psikotropika. Yang mestinya itu memang resep dokter. Hanya dokter yang bisa memberikan itu. Cuma kan makanya secara pengembangan dari Polres Jakarta Barat kan ada penahanan lagi nih. Karena Lucinta Luna dapat obatnya dari siapa. Nah, dan orang juga udah ditahan. Nah, nanti kita lihat sendiri lah seperti apa kondisi Lucinta Luna kalau dia tidak pakai obat. Tapi apakah ada Nanti rahasia lah, itu masih kewenangannya ke pihak kepolisian. Intinya kita mengapresiasi lah pihak Polres Jakarta Barat. Kita juga memohon mudah-mudahan ini bisa objektif bahwa memang Lucinta ini adalah korban dan dia ini memang seorang pesakitan, korban dari bullying dan dia ini pesakitan. Memang ada gangguan pada Lucinta Luna. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti lah. Ya. Itu dia hanya untuk menyenangkan, dia seorang entertain. Dia mau nggak mau, kalau mau eksis ya seperti itu. Cuman kan dia tidak pernah menyakitkan orang atau apa, tidak ada. Dia hanya concern hanya untuk diri dia sendiri. Kalau dibullying itu kan yang tahu dia yang merasakan, dia yang tahu stresnya seperti apa. Orang-orang yang di sekitar dia yang tahu Lucinta Luna itu stresnya seperti apa. Ya kan memang kalau dari postingan-postingan setiap apa yang dia posting, mau IG story maupun konten viral itu kan jadi viral. Tapi juga di komen-komen kan juga tentu ada yang pro dan kontra. Nah itu ternyata dipendam sama Lucinta, kemudian itu jadi depresi. Makanya mau nggak mau dia gunakan itu. Jadi ini balik lagi, obat yang digunakan itu bukan untuk senang-senang. Lain halnya kalau untuk senang-senang ya, ini memang mau nggak mau dia terpaksa gunakan untuk bisa menekan depresi itu. Itu problemnya gitu. Nah, dari bullying ini yang parah. Saya juga nggak tahu ya kenapa ternyata Lucinta Luna tuh stres sampai seperti itu. Kita juga baru tahu setelah kejadian ini, makanya kita berterima kasih. Kalau dengan kejadian penangkapan di Polres Jakarta Barat, kita nggak tahu kondisi Lucinta Luna seperti apa dan bahayanya seperti apa. Ini pihak kepolisian belum punya nih. Ini hari ini kita kasih tunjuk. Ini mestinya dan dia butuh obat itu. Itu makanya Abbas kan dari si Abbasnya kan sampaikan apa kata-katanya tuh. kamu bisa nggak pakai obat itu. Jadi Pada saat di Jogja dia sempat mau bunuh diri. Itu berapa bulan yang lalu ya? Bulan November. itu kan masalah ketergantungannya, itunya artinya gini, ketika dia depresi, kemudian dia timbullah seperti itu. Untuk bisa menenangkannya adalah memang harus dikonsumsi obat itu. Jadi bukan masalah ketergantungan ya. artinya termasuk Tidak ada ketergantungan obat, tapi maksudnya dengan kondisinya itu, kalau ternyata dia depresi, dipakai obat itu.
Tapi kalau enggak kondisi normal ya udah biasa aja. Nah, tapi buat maintain itu tentu dia juga berobat ke psikiater. Berarti kalau Kita akan mengajukan permohonan dan nanti itu strategi kita lah. Kita akan coba memohon kepada pihak kepolisian, terutama Polres Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya lah, karena kan Polres Jakarta Barat juga kan tetap di bawah Polda Metro Jaya, bisa menilai secara objektif Lucinta Luna ini seperti apa. Kasihan, ini dia ini sebenarnya adalah korban sebenarnya, justru korban. untuk obat juga sudah. Pakai obat itu. Kalau dia sudah stres banget sampai dia sudah nggak tahan, baru dia pakai obat itu. Itu pun setahu saya tuh Abbas itu selalu berusaha untuk menahan dia untuk tidak pakai, coba ngelawan untuk tidak pakai obat itu. Kalau misal dia lagi stres seperti itu. Penangkapan kemarin itu memang tidak ada, dia beli dari temannya. Bukan kita bukan pengen lebih daripada penyidik lah. Ini kan karena lagi penyidikan. Memang obat itu dibeli ke temannya karena memang dia sangat butuh obat itu karena dia stres. Masalah gini, dia belum tentu bisa tiap waktu ke dokter kan, dengan kesibukannya dia juga. Dia kan kemarin baru kejadiannya setelah dia pulang dari Bali. Dia baru pulang dari Bali, besoknya kejadian ini. Dan memang dia belum sempat ke dokter. Kalau dia ke dokter pasti ada. Tapi kan kalau resep kan langsung diambil kalau dia apotek. Tidak boleh disimpan kan. Kan tidak boleh di copy terus kan, nggak boleh kalau resep dokter. Apalagi obat ini kan obat yang kalau saya bilang tidak boleh beredar di segampang itu. Dan bukti segala macam itu nanti masih dalam penyidikan. Ranahnya di penyidikan. Ranahnya bukan di kita, itu ada di pihak kepolisian. Intinya gini, barang bukti itu kalau masalah yang disebut saya nggak tahu ya, ekspresi itu katanya ada di tong sampah. Saya nggak bisa komentar apapun. Itu kewenangan kepenyidikan seperti apa nantinya. Betul Luna? Oh enggak, kita serahkan pada penyidik. Kita pokoknya mendukung. Kalau memang narkoba, kita support kok. Narkoba harus diberantas. Bukan kewenangannya ini. Yang mesti dilihat kan dari kalau masalah status itu kan dilihat aja dari KTP-nya, selesai mestinya. Nah, kalau misalnya ada yang beredar kita nggak mau komentar itu. Yang jelas status dari Lucinta Luna saat ini adalah perempuan. Soalnya kan perbedaan. Saya nggak ngerti dari pihak sana juga dapatnya seperti apa. Itu yang sebenarnya kita pertanyakan juga, kenapa bisa ada statement sebelumnya yang seperti itu dibandingkan dengan paspor lah segala macam. Itu mestinya tidak bisa. Mestinya dilihat dulu fisiknya seperti apa. Kalau yang diambil dari sosial media susah juga gitu dipertanggungjawabkan. Intinya hari ini statusnya adalah perempuan. Nah, itu pasti salah satunya yang bikin dia stres itu sebenarnya. Apalagi orang-orang yang membuli dia yang setiap hari itu. Ya intinya kita untuk terhadap yang bully-bully ini juga kita sedang lagi proses loh. Sebenarnya sudah berproses. Tinggal nunggu waktu aja. Sudah ada laporannya semua segala macam terhadap orang-orang yang bully-bully di media sosial itu sebenarnya udah ada. Dan ini sedang ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya. Laporannya pun sudah ada, sedang diproses. Adalah nanti lihat aja lah. Saya yakin kalau dalam waktu dekat akun dan personal. Sejauh ini Yang mungkin yang paling parah itu ada 3 kalau salah. Ya 18 akun. Sudah lama, sudah dari sebulan yang lalu sebenarnya. tadi menjalani pemeriksaan berarti ya? Saya diperiksa, ya berkoordinasi pemeriksaan sebagai seorang ibu, anak saya itu seperti apa dan lain-lain, kebiasaan-kebiasannya dan lain-lain. Tapi saya sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah sangat luar biasa mengungkap kasus ini. Ya, saya lihat ada titik terang yang mudah-mudahan sebentar lagi akan terbuka tanpa harus kita sekarang berstatement untuk menyudutkan siapa-siapa, karena lebih baik kita tunggu sampai prosesnya ini selesai supaya semuanya terang benderang dan tidak ada bola liar ya. Nah, untuk permasalahan hukumnya sendiri saya serahkan kepada Om saya, Om Wemi dan Bang Rio untuk menjelaskan ke teman-teman. Pertanyaannya gimana? Titik terang yang dimaksud itu apa? Peristiwa kematian putrinya Mbak Khair. Titik terang, semoga dengan pemeriksaan hari ini, sore ini, ada titik terang
peristiwa kematiannya Mbak Karen. Ungkap pelaku dan motif. Gini. Pengertian titik terang di sini yang dikatakan oleh klien saya adalah kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Sambil berjalan, kan polisi akan melakukan penyelidikan, minta saksi-saksi, olah TKP dan sebagainya. Jadi jangan disalahartikan bahwa titik terang sudah pasti si A, si B, tidak. Tapi mulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, olah TKP dan sebagainya, termasuk nanti di autopsi, itu paling tidak bisa terungkap apa motif dibalik kematian anak. 40 ya? 40 pertanyaan. Salah satunya otopsi. Otopsi gini ya. Silakan. Saya kan minta pada saat itu anak saya tidak diotopsi pada saat mau penguburan, karena saya ingin semua orang mengenang anak saya seperti putri tidur yang cantik ya, tidak ada bekas belek sayatan atau apapun. Tapi ya kami kan boleh, saya kan punya hak sebagai seorang ibu untuk tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi terhadap anak saya ya, karena secara fakta yang kami lihat di tubuh anak saya, kalau jatuh dari lantai 6 kira-kira analisanya masih hancur, ada kepala bocor, retak apa segala macam ya. Mungkin kita lihat nanti pemeriksaan polisi seperti apa. Saya sangat percaya bahwa kepolisian ini bekerja sangat luar biasa. Saya percayakan sepenuhnya kepada kepolisian. Saya di sini hanya berkoordinasi terus supaya saya tahu update selanjutnya, supaya saya juga benar-benar bisa merelakan kepergian anak saya dengan kebenaran yang terang benderang yang saya tahu dia perginya, kenapa, bagaimana. Munculnya ketika pada saat sudah penguburan anak saya, besoknya sudah mulai cooling down, kami keluarga besar ya, termasuk Bang Bang Rio dan keluarga besar saya yang lain, kami berdiskusi, akhirnya ditanyakan bahwa Karen siap, saya berdoa dulu, saya selalu minta petunjuk Tuhan saya bilang iya, saya siap untuk anak saya dilakukan otopsi, supaya saya juga tidak hidup seumur hidup dengan Kapan rencananya? Itu pihak kepolisian nantinya kalau masalah otopsi. Jadi saya jelaskan di sini ya teman-teman semua, mewakili Karen. Maksud kedatangan Karen pada siang hari ini, menjelang sore kami pulang ini, melengkapi proses penyidikan dari pihak kepolisian. Maka Mbak Karen di penyelidikan, maka Mbak Karen dimintai keterangan kurang lebih 40 pertanyaan terkait peristiwa kematian anak ini, putri dari Mbak Karen. Mulai awal mulanya proses apa yang terjadi di apartemen, perpisahan mereka, dan hal-hal yang lainnya. Sampai kami dari pihak keluarga, terutama Mbak Karen dalam hal ini, meminta kepada pihak kepolisian agar bisa dilakukan segera diotopsi jenazah tersebut untuk mengungkap misteri kematian dari putrinya Mbak Karen ini. Mengenai kapan waktu proses otopsi itu hanya polisi yang bisa menjawab, dan saya berharap dalam hal ini teman-teman penyidik Polres Jakarta Selatan bekerja secara profesional pastinya, dan kami tidak minta hal yang lebih dari hal ini. Kami hanya minta kasus ini benar-benar bisa terang benderang terungkap siapa pelaku dari kematian putri Mbak Karen ini. Saya sendiri, kalau saya sendiri ya, saya tuh mencoba untuk saya fokus hanya untuk apa yang saya coba. Apapun statement ataupun apapun keterangan Arya, saya yakin ya, saya pihak kepolisian tuh mereka sudah sangat berpengalaman untuk tahu mana yang benar atau tidak. Jadi apapun statement Arya, toh saya pada saat anak saya meninggal saya tidak ada di situ. Berarti Arya kan yang tahu semua kronologinya, yang menurut yang menurut dia adalah kronologinya. Saya kan di sini seorang ibu yang belum tahu sama sekali kronologinya seperti apa. Nanti makamnya dibongkar, Karen siap ya? Oh siap. Karena ini untuk kebenaran kami siap. Gitu. Itu nih makamnya dibongkar. Pertama saya tidak akan melihat itu. Kedua itu hanya jasad. Jiwa anak saya sudah di pangkuan Tuhan, udah di pangkuan Tuhan.
ya. Jadi itu hanya jasad, kita semua juga nanti cuma badannya aja kok yang gugur. Tapi yang pasti segala yang menjadi pertanyaan bisa terungkap dengan harus diotopsinya anak saya. Memang berat sekali. Tidak mudah loh mengambil anak. Tapi ya, bukan hanya saya, tapi keluarga besar saya juga berat, sangat berat. Jadi kami mengumpulkan semua kekuatan yang kami punya dengan minta Tuhan kasih kekuatan terus supaya berjuang terus, fight terus sampai kebenaran. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.